Spurs are going to the off the bench with a fabulous finish. Selamat datang kembali di Corner Kick, tempat di mana kita bahas sepak bola. Tapi dari sudut yang bikin manajemen klub garu-garu kepala, hari ini kita nggak bahas gol salto atau VAR, tapi sesuatu yang lebih gila. Cara AC Milan bikin duit dari transfer pemain, tanpa harus jual stadion. Cerita ini dimulai dari seorang gelandang gondrong, berdarah Italia, cinta Milan sejak kecil. Sandro Tonali didatangkan dari Brescia hanya 15 juta euro. Main bagus, jadi pilar tengah, bahkan disebut titisan Gattuso. Fans Milan sudah kadung cinta mati, tapi tiba-tiba, boom, dijual ke Newcastle seharga 70 juta euro. Apakah fans patah hati? Tentu. Tapi manajemen Milan, pesta pora sambil hitung laba. Tonali adalah contoh klasik, dijual di saat performa lagi naik-naiknya. Bukan karena nggak cinta, tapi karena harga tidak bohong. Lanjut ke kasus berikutnya. Tijani Reinders didatangkan dari AS Alkmaar cuma 14 juta euro. Main tenang, elegan, disiplin, dan gak banyak gaya. 2 musim di San Siro langsung menarik perhatian para sultan Inggris. Dan akhirnya Manchester City datang dengan koper berisi 70 juta euro. Untuk pemain yang dibeli murah, dirawat dengan cinta, lalu dijual saat harganya lagi maksimal. Inilah yang disebut manajemen kelas Eropa. Jual ketika pasar lagi gila. Gabungkan 2 pemain ini, modal masuk total hanya 29 juta euro. Keuntungan kotor 111 juta euro. Satu kata, edan. Dan uniknya, meski kehilangan 2 gelandang penting, Milan gak langsung limbung. Mereka tetap bersaing di Serie A, tetap kompetitif di Eropa, dan tetap dipercaya oleh fans karena transparansi dan visi jangka panjang. AC Milan bukan cuma sekadar jual pemain, tapi membangun sistem yang mendukung regenerasi. Mereka tahu kapan waktunya membeli murah dan kapan waktunya menjual mahal, tanpa drama, tanpa overhype, tanpa menangis di Instagram. Ini bukan football manager, ini realita bisnis modern di sepak bola. Dan yang bikin kagum, mereka melakukan semua ini tanpa investor Timur Tengah atau Amerika. Jadi buat kamu fans klub yang suka bilang, lebih baik gagal, tapi mempertahankan pemain, coba pikir 2 kali. Kadang yang namanya cinta klub adalah tahu kapan harus melepas. AC Milan bukan cuma sekolah sepak bola, tapi juga sekolah bisnis. Mereka mengajarkan satu hal penting. Kalau bisa untung banyak dan tetap kompetitif, kenapa harus baper? Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, di sepak bola modern, yang jago cari duit dan tetap juara, itu yang patut direspek. Ciao.